Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sidamulya Kesambi Kota Cirebon, setelah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW, kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan. Terlebih dalam suasana COVID-19 ini, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi diri kita semua dari wabah yang sangat membahayakan ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, alhamdulillah pada pertemuan di pagi hari ini Bapak kembali tampil di hadapan kalian. Namun pada kali ini Bapak berada di hadapan kalian di dalam channel YouTube milik sekolah kebanggaan kita, milik sekolah yang kita cintai, SD Negeri Kesambi, SD Negeri Sidamulya Kesambi Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di awal pembukaan tadi Bapak menyebutkan sebuah ayat yang tertera di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah. Mukhlishina lahud-din, beribadah dengan ikhlas, hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah secara ikhlas dan menegakkan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan agar kalian menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sidamulya Kesambi Kota Cirebon, pada channel YouTube milik sekolah kita, dalam pertemuan kultum di hari Jumat ini, pada pertemuan minggu sebelumnya telah disampaikan sebuah materi oleh salah satu guru kita, yaitu Haji Ahmad Turmudi. Beliau menyebutkan tentang syahadat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang sholat. Kedua tema yang pertama disebutkan oleh guru kita Pak Haji Ahmad Turmudi, dan kali ini tentang sholat, itu masih dalam satu pembahasan tentang rukun Islam. Ada berapa anak-anak rukun Islam? Betul, ada 5. Syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima
menunaikan ibadah haji. Nah, tentang sholat ini anak-anak sekalian yang saleh dan salihah sangat penting bagi umat Islam. Kenapa demikian? Setidaknya ada dua manfaat yang dapat kita raih ketika kita rajin melaksanakan sholat. Anak-anak tentu menjalankan sholat 5 waktu kan? Dan anak-anak tentu berharap dari rajinnya kita menunaikan ibadah dengan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam menegakkan sholat, maka tentu menginginkan sebuah manfaat. Bapak ingin menyebutkan paling tidak ada dua manfaat yang dapat kita ambil ketika kita rajin melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat adalah sebuah aktivitas peribadatan yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemunkaran. Jadi kalau kita ingin mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, maka kita harus melanjutkan atau melaksanakan sholat. Yang kedua, yang terakhir adalah di mana sholat dapat menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menegakkan agama. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Dan yang namanya tiang itu adalah penegak. Kalau kita menjadi hamba Allah yang konsisten di dalam menegakkan ajaran agama, maka dahululah dengan amal perbuatan sholat kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, karena yang namanya kultum, kuliah 7 menit, paling tidak 7 menit atau 10 menit, ya, materi yang dapat kita sampaikan. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali dalam pertemuan berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, kirimkan videonya kepada guru-guru kelas kalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.